Shalom, sahabat Bible Study Online CK7 yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar saudara pada hari ini? Kita sedang melanjutkan pembahasan kita dari kitab Nabi Mika, salah satu dari nabi-nabi kecil. Dan hari ini kita akan membahas Mika 2 yang diberi judul di dalam LAI itu kutukan atas orang yang menindas dan keselamatan yang dijanjikan. Nah saudara-saudara, ini merupakan satu nubuatan kecaman atau kutukan karena dimulai dari kata celaka. Ya, sebuah kecaman kutukan dari para penindas yang karena kekayaan mereka melanggar semua aturan, terutama di dalam hukum Taurat. Nah saudara, hasil dari sebuah revolusi ekonomi, orang tiba-tiba menjadi sangat kaya, muncul orang-orang kaya baru. Nah itulah kira-kira gambaran yang sedang terjadi. Mika sedang hidup di sebuah kondisi ekonomi Israel yang sangat booming. Ya, berkahnya beragam. Ya, masuknya kemakmuran secara materi itu membuat orang-orang berpikir secara materialisme. Dan akhirnya mementingkan diri sendiri, tidak peduli orang lain. Bagaimana dengan agama mereka atau kepercayaan mereka? Oh ternyata agama atau ibadah telah berubah menjadi sarana untuk mencapai keinginan pribadi mereka. Nilai-nilai pribadi sudah rontok, nilai-nilai sosial etika sudah rontok. Dan mereka memakai Tuhan dikotakkan untuk meminta Tuhan memenuhi keinginan mereka. Tuhan harus memberkati mereka, gitu kira-kira. Dan kekayaan-kekayaan yang didapat ini diinvestasikan lagi dalam bentuk beli tanah. Sehingga akhirnya sistem pertanian tradisional itu mulai hancur. Karena sekarang muncul para tuan-tuan tanah dengan perkebunan-perkebunan besar. Akhirnya yang paling parah, baik para pemimpin, para pemuka, imam, nabi, semua terseret di dalam kemerosotan moral ini. Dan mereka hidup di dalam dosa. Lalu mereka dianggap sebagai para penindas di mata Tuhan. Nah saudara-saudara, ini tidak enak, tetapi saya percaya bahwa ini menjadi pembelajaran penting kepada kita pada hari ini. Mari kita mempersiapkan hati kita. Apa yang akan Tuhan kerjakan kepada kita? Baik bila kita tertindas atau kita sedang berdosa. Mari kita membuka hati kita kepada Tuhan. Biarkan Roh Kudus menjamah kita. Bahwa Dialah sumber kebenaran kita. Dialah keselamatan kita. Yesus, Engkaulah kebenaran kami. Kebenaran yang menguduskan kami. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Mari saudara kita sembah Dia. Kita deklarasikan. Yesus, Engkaulah kebenaran. Engkaulah keselamatan. Haleluya. Thank you Lord. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendakmu, ku perlu anugerahmu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu.
Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Terima kasih Kau Allah yang setia, oh Yesus. Terpujilah nama-Mu selamanya. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Terima kasih untuk kedalaman kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kasih yang
Sekalipun kami jatuh, kami gagal, tapi Engkau pasti menyelamatkan kami, membebaskan kami, memberikan kepada kami terobosan dan kemenangan jadi milik kami Tuhan. Terima kasih bila kiranya firman ini pada hari ini akan sungguh menguatkan iman kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat Bible Study online CK7 yang Yesus kasihi. Kalau kita melihat Mika pasal yang kedua, ini ada 3 bagian nubuatan. Yang pertama itu digambarkan bagaimana kejahatan para penindas dan hukumannya, yaitu ayat 1 sampai 5. Lalu di ayat 6 sampai 11 ini memberikan kontras antara nubuatan yang benar yang disampaikan oleh Nabi Mika melawan nubuatan palsu dari para nabi-nabi jahat atau nabi-nabi palsu. Dan yang ketiga ayat 12 dan 13 adalah janji keselamatan dan penebusan Allah kepada sisa Israel yang terselamatkan. Dan nanti Tuhan bisa pakai ini kembali untuk memulai kegerakan dan bangkitnya bangsa ini kepada sebuah rencana Allah yang kekal. Sebagaimana saya katakan bahwa di pertengahan abad ke-8 sebelum Masehi, Israel mengalami sebuah pertumbuhan ekonomi yang sangat besar. Jadi kita bilang sebagai economic boom, sebuah ledakan ekonomi. Dan ini melahirkan tuan-tuan tanah atau baron-baron. Di istilah abad pertengahan kita bilang sebagai tuan-tuan tanah. Yang menguasai lahan yang begitu luas lalu mengkonversikan lahan pertanian menjadi perkebunan besar. Dan demi perluasan tanah milik mereka itu, mereka mulai mengingini tanah milik orang lain. Bahkan dikatakan mereka itu rajin, tapi rajinnya itu untuk berbuat jahat. Mereka bangun pagi-pagi, mereka melakukannya sebab dikatakan ada kuasa di tangan mereka. Lalu ayat yang kedua, apabila menginginkan ladang-ladang, mereka merampasnya. Dan rumah-rumah mereka menyerobot. Mereka memeras orang serta rumahnya dan manusia serta milik pusakanya. Nah ini bahaya saudara. Karena ini sama saja melanggar hukum Taurat di dalam Imamat 19 ayat 13. Yaitu kamu melanggar kekudusan hidup dan melanggar kekudusan Allah dengan caranya kamu mengingini. Di dalam bahasa Inggris kita bilang sebagai covet. Mengingini. Bukan cemburu loh. Beda antara cemburu dengan mengingini. Misalnya begini. Saudara punya iPhone misalnya gitu ya. Yang terbaru. Lalu saya bilang begini. Aduh enak ya kalau saya punya iPhone seperti bapak ini atau ibu ini. Enak kali. Nah itu namanya saya cemburu. Tapi kalau mengingini itu begini. Saya mau HP Anda. Bukan saya bekerja keras atau apa. Saya mau yang Anda punya itu loh. Lah itu kan milik pribadi. Nah saya mau itu. Saya bukan mau yang saya beli di toko. Saya mau yang itu. Nah itu yang namanya covet. Mengingini milik orang lain. Atau juga ada orang yang mengingini milik istri atau suami orang lain. Dan upaya yang mereka lakukan bagaimana caranya mendapatkan itu diserobot, dirampas, dihancurkan, apa saja. Jadi mereka tuh memiliki kerajinan berpikir, merencanakan untuk berbuat jahat. Ini loh yang terjadi. Jadi mereka bukan cuma kaya lalu melakukan perluasan ekonomi, tapi mereka melakukan dengan cara yang bertentangan dengan hukum Taurat. Kembali kita mesti mengingat Bapak Ibu. Di perjanjian lama,
bangsa Israel itu dipanggil untuk hidup berbeda dengan bangsa lain. Dan untuk itu Tuhan memberikan pengudusan hidup dengan cara memberikan firman, yaitu instruksi yang ada di dalam Taurat. Jadi kalau kita melihat bagaimana imamat 11 itu pentingnya kekudusan hidup, di situ kita melihat bagaimana orang yang kalau hidup dengan imamat 19 itu jelas sekali. Kalau imamat 11 kan itu cara makan, makanan yang mereka harus makan. Imamat 19 itu bicara mengenai bagaimana hidup mereka itu harus berbeda dengan orang lain. Tetapi apa yang terjadi justru mereka melanggar semua kekudusan hidup itu. Sebagai hasilnya nubuatan yang berupa kecaman atau kutukan terhadap perampas-perampas tanah ini disampaikan oleh Nabi Mika dalam ayat yang ketiga sampai dengan kelima. Dikatakan, sebab itu beginilah firman Tuhan. Jadi nubuatannya, sesungguhnya aku merencanakan malapetaka terhadap kaum ini, dan kamu tidak dapat menghindarkan lehermu dari kuk itu. Kamu tidak dapat lagi berjalan angkuh, sebab waktu itu waktu yang jahat. Pada hari itu orang akan melontarkan sindiran terhadap kamu dengan meratap sedih, katanya, kita telah dihancur leburkan. Bagian pusaka bangsaku telah berpindah tangan. Sebagaimana mungkin beralih lagi kepadaku. Ladang-ladang kita dibagikan kepada orang-orang yang menawan kita. Sebab itu tidak akan ada bagimu orang yang melontarkan tali mengukur milik pusaka hasil undi di dalam jemaat Tuhan. Saudara, ternyata apa yang akan Tuhan lakukan kepada para penindas ini? Tuhan memberlakukan hukum mata ganti mata. Kamu melakukan kepada orang kecil, apa yang kamu lakukan? Kamu merencanakan berbuat jahat, merencanakan tiap hari untuk merampas, merampok. Lalu kemudian dikatakan ini, apa yang Tuhan akan lakukan? Tuhan berbuat yang sama dengan mereka untuk malapetaka itu. Dikatakan, aku merencanakan malapetaka itu kepada kamu. Jadi kamu berbuat jahat kepada orang kecil, Tuhan akan melakukan hal yang sama kepada kamu sebagaimana kamu berbuat jahat kepada orang ini. Itu yang namanya lex talionis, hukum mata ganti mata, hukum yang setimpal. Kejahatan yang setimpal akan terjadi kepada orang yang berbuat jahat. Wah, ternyata apa yang mereka lakukan, yaitu merampas tanah, Tuhan akan mengizinkan tanah mereka itu dirampas oleh bangsa lain nantinya. Jadi sama seperti apa yang dinubuatkan oleh Nabi Mika berlaku kepada kita saat ini. Yaitu apa, saudara? Keadilan Allah akan ditegakkan. Galatia pasal yang ke-6 ayat 7, Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Jadi kalau saudara menabur cara-cara yang tidak benar untuk memperoleh kekayaan, untuk memperoleh popularitas, hal yang sama akan terjadi kepada saudara. Tuhan akan menuai, membuat saudara menuai kejahatan saudara itu. Dan biasanya tuaian selalu lebih besar daripada taburan. Jadi ini berlaku baik yang hal yang benar maupun hal yang tidak benar. Saudara menabur kemurahan hati, Tuhan akan memberikan lebih besar. Karena itu adalah hukum yang Tuhan tetapkan. Jadi saudara-saudara, di sini Tuhan mengatakan, Tuhan itu sudah mempercayakan harta kepemilikan kepada masing-masing orang. Dan Tuhan mau mereka itu harus sebagai pengurus-pengurus yang setia. Istilah di Alkitab itu digambarkan sebagai seorang bendahara. Bendahara kan bukan pemilik, dia pengelola. Tapi pengelola yang harus jujur, harus setia, pengelola yang kemudian harus melipat gandakan kepercayaan itu. Dengan kata lain,
Tuhan ingin setiap apa yang dipercayakan kepada kita, kita jaga, kita urus, kita lipat gandakan, dan kita teruskan kepada keturunan kita berikutnya. Baik itu perkara materi, tanah, atau harta, atau pengetahuan, atau pelayanan, pengurapan, semua itu kita talenta, karunia-karunia rohani, kita mesti kembangkan itu lalu kita teruskan kepada generasi berikutnya. Dan Tuhan mau apa yang kita tabur itu akan kita tuai. Jadi kepada para penindas Tuhan mengatakan kamu akan mengalami hal yang sama. Sebagaimana engkau jahat kepada orang yang lemah, demikianlah musuhmu nanti akan berbuat jahat kepada kamu. Dengan cara yang sama. Itu sebabnya di dalam hukum tabur tuai ada prinsip apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Jadi kalau kamu menabur kejahatan, kamu menuai kejahatan. Kalau kamu menabur uang, engkau akan menuai uang. Engkau menabur perhatian, orang akan menuai. Kamu akan menuai perhatian pada waktu engkau memerlukan. Hukum tabur tuai yang kedua, bahwa taburan itu hasil tuaian lebih besar daripada taburan. Siapa yang menabur angin, menuai puting beliung. Saudara perhatikan, angin dengan puting beliung sama jenisnya. Tetapi lebih besar skalanya. Lebih dahsyat. Nah yang ketiga, terkadang kita menabur belum tentu langsung menuai. Karena yang lama itu yang jahat itu misalnya begini. Saudara mau menabur gandum. Tapi ladang sebelumnya itu masih ada semak-semak. Ilalang-ilalang. Yang belum dibersihkan. Atau mungkin kita bilang kita sudah bersihkan, land clearing. Tapi kan mungkin masih ada akar-akar di dalam yang kita nggak tahu. Lalu kita tabur. Masih mungkin nggak nanti tumbuh bersama-sama di situ ada lalang? Ya. Tetapi kalau kita terus tabur yang benar, ya, lalang itu tidak lagi ditabur, maka kemudian dia akan hilang, mati, dan kemudian berikutnya, panen berikutnya sudah bersih. Nah demikian dengan hukum tabur tuai. Jangan berhenti menabur terus yang baik. Karena nanti walaupun yang jahat masih ada sisa-sisa, sebentar nanti dia akan dikikis. Dan hasil berikutnya adalah kita akan menuai yang baik dan lebih banyak. Nah saudara-saudara, berlaku hukum itu kepada nubuatan ini. Nah bagian kedua dari nubuatan ini adalah perbedaan nubuatan palsu dengan nubuatan yang benar, ayat 6-11. Kalau kita melihat pola nubuatan di Alkitab dari para nabi itu jelas sekali dalam pasal 2 ini. Dimulai dari adanya tuduhan atau dakwaan Allah diumumkan atau dilontarkan. Kamu merampas, kamu menyerobot tanah, kamu berbuat jahat. Nah itu tuduhan. Diteruskan dengan hukuman Tuhan. Tadi dikatakan kamu akan dirampas, kamu akan diambil tanah-tanah kamu, orang akan menyindir kamu. Jadi polanya begitu. Ada tuduhan, ada hukuman dari Allah. Nah, di dalam ayat 6-11 ini respon atau reaksi nabi-nabi palsu terhadap nubuatan nabi Allah yang benar ini. Apa yang mereka lakukan? Mereka menolak nubuatan Nabi Mika. Jadi kita lihat di dalam ayat 6-10. Ini mengerikan saudara. Nabi-nabi ini adalah orang-orang yang kalau istilah kita sekarang nabi bayaran. Berani bayar berapa? Wani piro. Karena ayat 6-10 menggambarkan kondisi bagaimana agama atau ibadah itu dilakukan dengan sangat santai. Tidak seperti aturan yang ada di firman. Dan merantai atau memaksa Tuhan untuk melayani dan memberkati mereka. Walaupun mereka sedang berdosa. Dan mereka tidak ingin konsekuensinya. Jadi bilang, oh gak mungkin aib itu menimpa kita. Jadi artinya gini, kami udah beribadah. Tapi kami berbuat jahat. Gak mungkinlah aib itu ada. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian.
Hati-hati dengan pengajaran sesat ini. Yang mengajarkan kamu boleh berbuat dosa terus-menerus, berbuat fasik, memeras, membunuh. Tapi kalau kamu beribadah, kamu tetap lebih dikenan Tuhan daripada orang yang tidak pernah berdoa sambil berbuat jahat. Jadi bedanya cuma satu. Sama-sama berbuat jahat tapi yang satu ke gereja. Yang satu berdoa. Dan dianggap orang begini lebih dikenan Tuhan daripada yang begini. Tidak, saudara-saudara. Hati-hati dengan pengajaran yang seperti ini. Mereka percaya bahwa hanya dengan kamu membawa persembahan, kamu ke gereja, kamu mendonasi, tanpa hatimu benar, tanpa hatimu bertobat, tanpa hatimu meninggalkan kejahatan, kamu dikenan Tuhan. Ini yang kita kenal sebagai ajaran palsu antinomian. Antinomian berasal dari kata antinomos. Anti berlawanan dengan hukum-hukum Taurat. Jadi hidup kamu adalah hidup yang durhaka. Tidak ada hukum yang menaungi saudara. Lawless people. Orang-orang durhaka. Di dalam Roma 3:8 dikatakan orang-orang ini adalah orang-orang yang menyalahgunakan kasih karunia Tuhan. Dengan cara hidup sembrono. Harusnya kasih karunia itu dipakai untuk membuat mereka hidup semakin murni, semakin kudus, semakin taat. Tapi mereka memakai anugerah itu untuk mengatakan, ya sudah enggak apa-apalah. Yang penting gue berdosa, asal saya berdoa, asal saya membawa persembahan, asal saya berdonasi. Tentu Tuhan akan berkenan kepada saya. Tidak. Lalu kemudian kita lihat di sini, bagaimana nabi palsu itu menyesatkan. Agama yang penuh dengan janji-janji kenikmatan surga. Tapi tanpa disertai dengan tuntutan kesucian dan ketaatan. Adalah jerat agama di sepanjang zaman kita ini. Jadi saudara-saudara, di sini ada tantangan di mana orang-orang Israel itu mengalami kelesuan rohani. Mereka sudah tidak punya lagi semangat rohani, tidak punya lagi semangat menyembah Tuhan, nggak punya lagi semangat untuk melakukan apa yang benar, nggak punya lagi semangat untuk berbagi kasih. Bahkan khotbah-khotbah yang membuat mereka hidupnya benar itu sudah tidak populer. Dan di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 16 Yesus berkata, dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Jadi Bapak Ibu jangan terkecoh dengan orang yang kelihatannya saleh, beragama. Tapi dari perbuatan mereka justru mengingkari kesalehan mereka. Dan ini juga menjadi ujian kepada kita orang percaya. Seperti apakah yang saudara harapkan? Pengkhotbah seperti apakah yang saudara inginkan di dalam zaman modern ini? Apakah Anda senang gak bila pengkhotbah-pengkhotbah seperti Nabi Mika ini muncul di tengah-tengah kita? Atau kita bilang, kamu ini is a dooms prophet. Kamu ini khotbahnya gak enak, terlalu keras. Kami tidak suka dengan khotbah seperti itu. Manusia akhir zaman dalam 2 Timotius 3 mengatakan mereka hanya mencari orang yang menyatakan apa yang mengenakkan telinga mereka. Saudara-saudara, itu gambaran yang kedua. Kontras antara nubuatan palsu dengan nubuatan yang sejati. Tidak semua janji-janji surgawi, kenikmatan-kenikmatan surgawi, tapi tanpa disertai dengan ketaatan dan kesucian, ini bukan datang dari Tuhan. Tapi saya juga tidak mengatakan bahwa kalau itu dari Tuhan selalu harus jelek. Enggak. Tapi seandainya kita harus mendengar suatu teguran, peringatan, bersediakah kita untuk mengatakan, Tuhan, selidiki aku, lihatlah hatiku, sungguhkah aku mengasihi Engkau? Itu yang harus kita responi ketika kita mendengar peringatan atau pesan atau berita atau khotbah seperti itu. Nah yang ketiga, setelah konsekuensi kepada para penindas dan juga gambaran pengajaran nabi-nabi palsu itu, ayat 12 dan 13,
adalah janji keselamatan. Nah, di dalam nubuatan ini ada janji keselamatan. Ya, dan ini dibagi dua. Pertama, Yahweh atau Tuhan menjanjikan keinginannya untuk melindungi Israel. Di dalam ayat yang ke-12, sesungguhnya aku akan mengumpulkan kamu. Sesungguhnya aku akan menghimpun sisa Israel. Aku akan menyatukannya seperti kambing domba dalam kandang. Dengan kata lain, ini karena masih future tense, ini masih akan dilakukan. Tetapi itulah janji Tuhan, janji keselamatan. Tuhan akan menghimpun, Tuhan akan mengumpulkan, dan kita tahu ini terjadi ketika Yehuda dihancurkan. Semua orang-orang Israel yang tidak diangkut ke Babilonia itu berkumpul kembali di Yerusalem. Yeremia menuntun mereka. Ini seluruh bangsa dikumpulkan lagi. Jadi janji itu terjadi, saudara. Sisa Israel itu tetap dikumpulkan Tuhan dari berbagai penjuru. Yang kedua, nubuatan itu mengatakan bahwa Tuhan akan mengambil tanggung jawab ini untuk menjadi pembebas. Dia akan memimpin, dia akan menerobos. Luar biasa, saudara. Dalam ayat 13 ini memperlihatkan inisiatif dari Yahweh. Penerobos akan maju di hadapan mereka. Mereka akan menerobos dan berjalan melewati pintu-pintu gerbang. Dan keluar dari situ, raja mereka akan berjalan terus di depan mereka. Tuhan, Yahweh, di kepala barisan mereka. Jadi berbeda dengan nubuatan nabi palsu yang menina-bobokkan bangsa Yehuda untuk terus hidup di dalam kejahatan dan tidak akan dapat konsekuensi apapun dari aib yang mereka kerjakan. Justru Nabi Mika telah melihat nasib dari bangsa Yehuda, di mana satu persatu kota itu akan diserbu, bangsa itu akan dikalahkan. Tetapi tetap di tengah-tengah keadaan itu selalu ada berita pengharapan. Ia tetap menyuarakan berita ini, yaitu Tuhan akan datang menyelamatkan kamu. Tuhan memimpin kamu. Tuhan menerobos kamu. Menerobos musuh-musuhmu. Dia berjalan di depan. Bapak Ibu, sekalipun kita dalam kondisi yang paling sulit, mungkin bahkan sebagai akibat dari ketidaktaatan kita, jangan menyerah. Jangan patah arang. Jangan menjadi pahit kepada Tuhan. Karena walaupun kita mendengar tadi kecaman-kecaman, keadaan-keadaan yang begitu buruk, tapi selalu diakhiri dengan sebuah pengharapan. Tuhan akan menyelamatkan. Tuhan berjalan di depan kita. Namanya Immanuel. Dialah gembala kita. Dia menuntun kita dari depan. Dia memimpin kita ke sumber kehidupan yang kekal. Dan kita bersyukur bahwa di sini Yesus Kristus adalah penggenapan dari nubuatan ayat 13 ini. Dialah raja penerobos itu. Dialah the master of breakthrough. Dialah Tuhan pendobrak dari kondisi yang ada di depan. Dan dia berjalan di barisan paling depan dari umat yang tersisa. Saudara, saya percaya sekalipun mungkin saudara sedikit, saudara minoritas, saudara kecil di kantormu, di lingkungan keluargamu, atau di lingkungan tetanggamu. Tapi ingat, ketika kita izinkan Kristus berjalan di depan kita, Dia akan membuka jalan kepada kita. Dia akan menerobos pintu. Dia akan menerobos pintu gerbang. Sebenarnya digambarkan pintu gerbang yang double. Ya, yang ganda, pintu gerbang ganda. Dan ini artinya sekalipun begitu tertutup, tapi kalau Tuhan suruh kita pergi ke sana, Dia yang berjalan lebih dahulu untuk kita dan bersama kita. Kiranya
Pembelajaran ini memberikan kita semangat dan pengharapan untuk kita tidak menyerah. Karena masih ada Tuhan yang akan memimpin hidup kita dan menggenapi janjinya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini. Kiranya Tuhan yang memberkati engkau dan Tuhan yang melindungi serta memelihara engkau. Tuhan akan membuat wajahnya senantiasa bersinar atas engkau, memberikan engkau kasih karunia yang melimpah. Tuhan menghadapkan wajahnya, memberikan engkau damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran. Kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang indah, erat dan manis dengan Roh Kudus, memelihara engkau dari hari ini sampai Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan kemuliaan, membawa kita memerintah masuk di dalam kerajaan damai-Nya hingga kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.